Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, mengenai keunikan daerah tempat tinggalku. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa poin di antaranya. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda dia menjadi bergerak. Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Di sini Ibu mempunyai sebuah contoh. Sebuah kelereng yang diam, jika kita sentil, maka kelereng tersebut akan bergerak. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contoh lainnya yaitu sebuah bola yang diam kemudian ditendang, maka bola itu juga akan bergerak. Yang kedua yaitu gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, ini merupakan kebalikannya. Jika ada sebuah bola yang dilempar, kemudian orang lain yang menangkap bola tersebut, maka orang itu sudah memberikan gaya yang dapat membuat bola tersebut dari bergerak menjadi diam. Selanjutnya, poin ketiga yaitu gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Di sini ada sebuah contoh seseorang yang sedang mengayuh sepeda. Jika seseorang tersebut mengayuh sepeda dengan lambat, maka sepeda pun akan melaju dengan lambat. Jika seseorang mengayuh sepeda menjadi lebih cepat, maka sepeda pun akan melaju menjadi lebih cepat. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari gaya yang dapat memengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Selanjutnya, yang keempat yaitu gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Ada sebuah contoh seseorang yang sedang memainkan bola basket dan sedang bermain bola kasti. Jika kita mengarahkan bola basket ke bawah, maka arah bola tersebut akan kembali naik ke atas. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Materi selanjutnya mengenai keunikan tari daerah. Setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing pada setiap tarian. Di antaranya yang mempengaruhi keunikan tari daerah itu adalah dari unsur-unsur tari. Ada yang dipengaruhi oleh busana, kemudian gerakan, tata rias, properti, atau musik. Seperti gambar di samping. Selanjutnya, apakah kalian tahu perbedaan tari tradisional dengan tari kreasi baru? Nah, tari tradisional adalah tari yang sudah mengalami sejarah panjang. Sedangkan tari kreasi baru adalah tari yang disebut juga tari modern, yaitu yang mengutamakan unsur kebebasan dalam pengungkapannya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya adalah pabrik yang memproduksi buku. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi disebut kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya yaitu pengiriman dari pabrik kepada penjual atau pedagang. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contohnya adalah
kita yang membeli buku dari seorang penjual atau pedagang buku. Nah, tahukah kalian daerah dengan julukan 1000 industri? Daerah tersebut terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Tangerang. Nah, ini merupakan gambar peta Provinsi Banten. Kenapa daerah tersebut disebut dengan julukan 1000 industri? Sebab di kota ini terdapat pabrik-pabrik besar yang beroperasi lebih dari 1000 pabrik. Industri sendiri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat dimengerti, kemudian dapat dipahami serta bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.